Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulul musannifu rahimahullah hafizahullahu ta'ala wa ra'ah iqtila'un nukhamati minas sadri awir ra's, mengeluarkan dahak dari dada atau kepala. Apakah ini juga termasuk hal yang membatalkan puasa? Nah, berikut pembahasannya. Wa hadzal ladzi dzakarnahu kullahu bin nisbati lil qai'i minal ma'idah. Dan semua yang telah kami sebutkan ini berlaku dalam konteks muntah ya, yang berasal dari perut. Jadi di pembahasan sebelumnya kita bahas tentang masalah muntah. Jadi muntah ini dapat membatalkan puasa kalau memang disengaja. Nah, kalau sekarang itu mengeluarkan dahak dari dada atau kepala, apakah hukumnya sama dengan muntah? Nah, hukumnya di sini tidak sama. Wa amma idza kharaja syai'un min sadril insani min nukhamatin aw ghairiha. Adapun jika sesuatu keluar dari dada seseorang seperti dahak atau selainnya, falladzi alaihi jumhurul fuqaha'i annahu la yuftir wa la yulhaqu bil qai'i. Maka menurut mayoritas ulama fikih, hal itu tidak membatalkan puasa dan tidak disamakan dengan muntah. Sawa'un akana dzalika amdan am kahran. Baik hal itu dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja ya. Jadi mengeluarkan dahak ini tidak sama dengan muntah. Kalau muntah ini dapat membatalkan puasa. Kalau mengeluarkan dahak ini tidak membatalkan puasa. Lianna hadza minal umuri ad-daruriyyati allati tatakarraru daiman wa tad'ul hajatu ilaiha. Karena ini termasuk hal yang bersifat darurat, sering terjadi dan dibutuhkan oleh manusia. Walidzalika rakhasa fiha wa yastawi walidzalika rakhasa fiha. Oleh karena itu diberikan keringanan dalam masalah ini. Dalam masalah mengeluarkan dahak ini tidak disamakan dengan muntah. Wa yastawi fi dzalika ma yaqtali'uhu al-insanu min ra'sihi aw sadrihi. Baik yang dikeluarkan seseorang itu dari kepalanya maupun dari dadanya hukumnya sama. Rabi'an at-ta'amu wasyarab. At-ta'amu wasyarab. Bagian keempat di antara hal yang membatalkan puasa adalah at-ta'amu wasyarab, makan dan minum. Faqad ajma'atil ummatu ala tahrimi at-ta'ami wasyarabi ala as-shaimi min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Seluruh umat Islam telah sepakat atas keharaman makan dan minum bagi orang yang berpuasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi ketika puasa itu tidak diperbolehkan makan minum ya. Wa dzalika liqaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian makan dan minum sampai menjadi jelas benang putih dari benang hitam. Artinya sampai sudah jelas waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai waktu malam. Faman akala aw syariba wa huwa dzakirun lis-siyami alimun bit-tahrimi mukhtarun fi dzalika ghairu mukrahin faqad batala shaumuhu. Jadi barang siapapun yang makan atau minum dalam keadaan sadar dirinya sedang berpuasa, mengetahui keharamannya tapi masih saja makan, serta melakukannya dengan sengaja tanpa ada paksaan di situ, maka puasanya dihukumi batal. li'annahu fa'ala ma yunafis shauma min ghairi udhrin.
karena ia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan puasa tanpa ada uzur, yaitu tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan gitu. Di bulan puasa, tapi dia makan sengaja, maka itu membatalkan puasanya. وقد ضبط الفقهاء الداخل إلى الجوف المؤدي إلى الفطر بقولهم. Para ulama fikih telah menetapkan definisi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh yang menyebabkan batalnya puasa dengan pernyataan mereka. Apa kata mereka? Wa huwa al-'ainul wasilatu min adh-dhahir ila al-batini min manfadhin maftuhin an qasdin ma'a dzikri shaumi. Yaitu suatu benda yang masuk dari luar ke dalam tubuh melalui saluran yang terbuka, min manfadhin maftuh, dengan sengaja serta dalam keadaan sadar sedang berpuasa, ya. Jadi kalau sudah yang masuk itu berupa ain dan nyampainya itu ke dalam dari saluran yang terbuka, maka dan juga dalam keadaan dia ingat, sadar bahwasanya dirinya itu berpuasa, maka hukum puasanya itu batal. Fanahnu al-ana amama iddati dawabita lima yuaddi ila al-fitr la budda min ma'rifatiha 'ala at-tafsil. Maka sekarang kita berhadapan dengan beberapa ketentuan yang menyebabkan batalnya puasa yang harus kita pahami secara rinci. Kenapa? Linumayyiza baina ma yuaddi ilal fitri wa ma la yuaddi ilaihi. Agar kita dapat membedakan antara hal yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkannya. Nah, kata beliau di sini al-awwalu, ini merupakan ketentuan yang menyebabkan puasa ini batal. Al-'ainud dakhilah. Wa tsani al-batin allazi tadkhulu ilaihi. Jadi pertama itu benda yang masuk, al-'ainud dakhilah. Jadi harus ada benda yang masuk. Sani al-batin allazi tadkhulu ilaihi. Kedua adalah bagian dalam tubuh yang dimasuki. Watsalitsu al-manfadhul maftuh, saluran yang terbuka. Nah, jadi ini kriterianya ada di sini, 3. Dan beliau di sini akan bahas satu persatu apa maksud dari yang 3 ini. Wal nabda bidhabit al-awwal wa huwa al-'ainud dakhilah. Mari kita mulai dengan ketentuan yang pertama, yaitu benda yang masuk. Fatahdiduhum lil mufattir bil 'aini yukhriju bihi ma kana atharan. Penetapan batalnya puasa dengan adanya benda yang masuk yang masuk ke dalam tubuh itu adalah sesuatu yang berupa ain, ya, yang berupa ain. Maka karena kata mereka itu ain harus berupa benda yang masuk. Kalau hanya berupa efek yang masuk, maka ini tidak membatalkan wudu, membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Seperti apa? Karihi bisyammi wa hararatil ma'i wa burudatihi bidzauqi fa inna hadza la yuftir bil ittifaq. Seperti udara yang terhirup serta rasa panas atau dingin dari air yang hanya dirasakan di lidah, maka itu tidak dapat membatalkan puasa. Fa inna hadza la yuftiru bil ittifaq. Hal-hal tersebut tidak membatalkan puasa berlandasan kesepakatan ulama. Subhanallah. وليس مرادهم بالعين الذي يفطر بها الصائم إن دخلت جوفه ليس مرادهم بذلك ما كان من نوع ما يطعم فقط.
Bukan maksud mereka bahwa benda yang menyebabkan batalnya puasa jika masuk ke dalam tubuh itu laisa muraduhum bidzalika maka min nau'i ma yut'am faqat, bukan hanya sesuatu yang termasuk dalam jenis makanan saja. Jadi apapun itu yang masuk ke dalam tubuh, baik itu makanan ataupun yang lainnya, itu dapat membatalkan puasa, ya. Bal hiya amatun likulli ainin dakhalatil jawfa ukilat am lam tu'kal saghiratan kanat am kabiratan. Nah, jadi hal tersebut atau benda yang masuk itu mencakup segala benda yang masuk ke dalam tubuh. Ukilat am lam tu'kal, baik sesuatu yang bisa dimakan ataupun yang tidak. Saghiratan kanat am kabiratan, baik kecil maupun besar. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Idza batala as-shaimu ma la yu'kalu fil 'adah." Jika seseorang yang berpuasa menelan sesuatu yang tidak bisa dimakan, ya seperti apa? Di sini dicontohkan kadarahim wa dananir au turab au hasa au akala hashishan au naran au hadidan au khaitan au ghairi dzalika aftar. Kata Imam Syafi'i, apabila seorang yang berpuasa itu menelan sesuatu yang biasanya itu tidak dimakan seperti dirham, seperti dirham, dananir, dinar, uang lah gitu, au turabin, dia menelan tanah, au hasatin, menelan kerikil misalkan, au akal hashishan, atau memakan rumput, ada orang makan rumput, au naran, makan api, au hadidan, makan besi, au khaitan, makan benang, au yang lain atau yang lainnya, maka hukumnya aftar, puasanya dihukumi batal. Wa bihadza qala Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad wa Daud al-Zahiri wa jamaahirul ulama'i min as-salafi wal khalaf. Dan ini bukan hanya sekedar pendapat dari Imam Syafi'i saja, tapi ini juga pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Daud al-Zahiri, dan semua mayoritas ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Kenapa bisa batal? Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, baik itu makanan ataupun yang lainnya, wadzalika li'anna as-siyama huwal imsak. Al-imsaku an kulli ma yasilu ilal jawf. Hal itu dikarenakan puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Wa hadza ma amsaka, dan ketika ada orang menelan sesuatu baik itu makanan ataupun tidak, berarti dia tidak menahan sama sekali. Walihadza, oleh karenanya dikatakan fulanun ya'kulutin, ada seorang yang makan lumpur misalkan, makan tanah, wa ya'kulul hajar, atau makan batu, itu bisa diistilahkan seperti itu. Wa rawal Baihaqi bi isnadin hasanin aw sahihin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala innamal wudu'u mimma yakhruj wa laysa mimma yadkhul wa innamal fitru mimma dakhal wa laysa mimma kharaj. Allahu akbar. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanad hasan atau sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya beliau itu berkata, innamal wudu'u mimma yakhruj wa laysa mimma yadkhul. Wudu itu karena sesuatu yang keluar, bukan karena sesuatu yang masuk. Jadi kewajiban wudu itu karena ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita, ya, kotoran misalkan atau angin keluar dari tubuh kita, maka hukumnya dia harus wudu. Nah, kalau berbuka puasa itu innamal fitru mimma dakhal wa laysa mimma kharaj, dan batalnya puasa itu karena sesuatu yang masuk, bukan karena sesuatu yang keluar. Jadi beda, ya. Kalau wudu itu karena ada sesuatu yang keluar. Nah, batalnya puasa karena ada sesuatu yang masuk. Nah. Wa kama yuftiru bil aini wa in kanat min ghairi jinsi ma yu'kal,
Sebagaimana puasa itu batal karena benda yang masuk meskipun bukan dari jenis makanan, kadzalika yuftiru biha wa in kanat balighatan fis sighar. Demikian pula puasa itu batal meskipun benda tersebut sangatlah kecil. Makanan tapi kecil banget gitu. Kasimsimatin, simsima ini biji wijen ya, biji wijen misalnya. Jadi walaupun sekecil biji wijen, kalau sudah masuk ke dalam tubuh itu maka hal tersebut akan membatalkan puasa. Kama jazama bihi Syafi'iyyatu wa jumhurul ulama, seperti yang dikatakan oleh mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Thumma qala al-musannifu ibtila'u ma baqiya bainal asnani. Menelan sisa-sisa makanan yang tertinggal di antara gigi. Nah, ini kadang ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi itu kemudian ditelan misalkan. Apa hukum puasanya? Wa amma ma yabqa fi khalali asnanihi min at-ta'ami fa innahu yajibu alaihi ay yataharrahu wa yukhrijahu. Adapun sisa makanan yang tertinggal di sela-sela giginya, maka ia wajib berusaha untuk mengeluarkannya. Wajib berusaha untuk mengeluarkannya. Fa ini betala'ahu amdan aftara 'inda Syafi'iyyati bila khilaf. Jika ia menelan sisa-sisa makanan dengan sengaja, maka puasanya itu batal menurut mazhab Imam Syafi'i tanpa ada perbedaan pendapat di situ. Wa huwa alladhi dhahaba ilaihi Malik wa Ahmad wa Abu Yusuf min ashabi Abi Hanifah wa ikhtarahu Ibnul Munzir wa naqalahu an sa'iril ulama'i khilafan li Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Bahkan pendapat ini bukan hanya pendapat Imam Syafi'i saja, tapi juga pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Yusuf, ini muridnya Imam Abu Hanifah. Bahkan pendapat ini juga dipilih oleh Ibnul Munzir dan dinukil juga dari mayoritas ulama. Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya, berarti Imam Abu Hanifah dalam masalah ini ada dia mengatakan pendapat yang lain. Jadi menelan sisa makanan yang masih ada di sela-sela gigi itu hukumnya tidak membatalkan puasa menurut Imam Abu Hanifah. Ya Allah. Kenapa menelan sisa makanan itu yang ada di sela-sela gigi itu membatalkan puasa? Wa dzalika li'annahu ta'am. Ya, karena itu adalah makanan. Ibtala'ahu ma'adamil hajati ilaihi wa imkanil ikhtirazi anhu. Di mana makanan tersebut itu ditelan tanpa ada kebutuhan serta masih memungkinkan untuk dihindari. Ya, bisa untuk dihindari itu. Wa qad balagha Zufar fi dzalika fa aujaba alaihi ma'al fitril kaffarah. Zufar ini salah satu ulama mazhab Abu Hanifah. Bahkan Zufar ini lebih tegas dalam hal ini sehingga mewajibkan kafarat selain batalnya puasa. Nah, ini berlebihan kalau ini. Bukan hanya batal tapi harus bayar kafaroh. Jadi kata Zufar ini, kalau misalkan ada orang menelan sisa makanan yang ada di sela-sela giginya, maka selain puasanya itu batal, dia harus membayar kafar atau denda gitu. Menurut Zufar. Wa ma idza jara. Ini kalau ditelannya dengan cara sengaja ya. Kalau misalkan tertelan dengan sendirinya, wa amma idza jara bihi riqu fabala'ahu min ghairi qasdin. Namun jika sisa makanan itu terbawa oleh air liur lalu tertelan tanpa sengaja, wa batala'ahu li'adami qudratihi ala tamyizihi wa majjihi fa innahu la yuftiru li'adami taqsirihi. Atau jika ia menelannya karena tidak mampu membedakan dan mengeluarkannya, maka puasanya tidak batal karena tidak ada unsur kesengajaan di sini. Ya, nggak tahulah terbawa air liur sampai tertelan begitu saja, maka hukumnya tidak apa-apa dan tidak membatalkan puasa. La ilaha illallah. Ibtila'un nukhamah.
La ilaha illallah. Qala al-musannifu rahimahullah, ibtila'un nukhamah. Menelan dahak. Bagaimana hukum menelan dahak saat puasa? Wa mimma yuaddi ila al-fitri wa yajibu al-ihtirazu anhu an-nakhamah. Dan termasuk hal yang membatalkan puasa serta harus dihindari adalah dahak. Sawa'un akanat nazilatan minar ra'si aw kharijatan minas sadri walaha halatan, baik itu turun dari kepala maupun keluar dari dada. Walaha halatan, dan dahak itu memiliki dua keadaan. Nah, jadi di sini beliau masih memperinci akan masalah dahak ini. Al-halatul ula an la tasila ila haddi zahiri minal fam. Keadaan pertama adalah ketika dahak itu tidak mencapai batas bagian luar mulut. Maksud bagian luar mulut ini yang dikatakan ulama adalah makhrajnya ha. Ha itu ada di mana? Nah, di situ namanya zahir. Jadi kalau misalkan dahak itu sudah nyampe ke makhrajnya ha gitu, maka itu sudah dianggap nyampe pada haddu zahir. Ini bagian yang pertama. An la tasila ila haddi zahiri minal fam, bahwasanya dahak tersebut tidak nyampe pada batas zahir, batas luar dari mulut, ya. Maksudnya bukan di luar mulut ya, tapi zahir mulut ini yang dikatakan oleh ulama adalah makhrajul ha. Wa inna ma tanzilu minal ra'si ilal halqi duna an takhruja ila haddi zahiri minal fam, ya. Melainkan hanya turun dari kepala ke tenggorokan tanpa keluar ke batas bagian luar mulut. Nah, jadi dahaknya tidak nyampe ke bagian makhraj ha gitu. Maka hukum puasanya wa hadhihi la tadurru bil ittifaq. Maka dahak yang seperti ini tidak membatalkan puasa menurut kesepakatan para ulama. Ini bagian yang pertama. Jadi dahak ini tidak nyampe ke makhrajnya ha. Wal halatu tsaniyah, bagian yang kedua, antasila ila haddi zahiri minal fam. Keadaan kedua adalah ketika dahak itu mencapai batas bagian luar mulut. Wa qad dhabatahul fuqaha'u bi makhrajil ha, yaitu telah ditetapkan oleh para ahli fikih sebagai tempat keluarnya huruf ha. Nah, tempat keluarnya huruf ha atau makhrajnya ha itu di mana? Nah, ha berarti ha itu namanya haddu zahir. Kalau sudah dahak nyampe ke situ, berarti dahak sudah nyampe ke haddu zahir. Nah, kalau dahak ini nyampe ke haddu zahir, apa konsekuensi hukumnya? Fa in wasalat hadda zahir wa huwa makhrajul ha, fa imma an yaqdira ala qat'iha wa majjiha wa imma la yaqdir. Jika dahak telah mencapai batas bagian luar yaitu tempat keluarnya huruf ha, fa imma ay yaqdir ala qat'iha wa majjiha wa imma la yaqdir. Maka ada dua kemungkinan nih. Seorang itu bisa saja mampu mengeluarkannya atau tidak mampu. Fa in lam yaqdir ala qat'iha wa majjiha hatta nazalat ila jawfihi lam tadurra li adami taqsirihi. Jadi kalau misalkan dia tidak mampu mengeluarkan dahak tersebut hingga dahak itu turun ke dalam perutnya, maka lam tadurrah li'adami taksirihi, maka hal itu tidak membatalkan puasanya karena ia tidak melakukan kelalaian. Jadi dahaknya sudah nyampe pada haddu zahir tapi dia tidak bisa mengeluarkannya atau mengeluarkannya tapi langsung tertelan begitu saja, maka hukum puasanya tetap sah dan tidak batal karena dia bukan berangkat dari kelalaian. Lalu bagaimana hukumnya kalau sudah dahak ini nyampe pada haddu zahir dan dia mampu untuk mengeluarkannya tapi tidak dikeluarkan, malah tertelan begitu saja. Wa in qadara ala qat'iha wa majjiha illa annahu ibtala'aha fa innahu yuftir. Ya, dia mampu untuk mengeluarkannya tapi malah dia menelannya, maka hukum puasanya batal
ala ma dhahaba ilaihil jumhur, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Thumma qala al-musannifu ibtila'ur riq, menelan air liur. Bagaimana hukum menelan air liur saat puasa? Apakah menelan air liur ini dapat membatalkan puasa atau tidak? Nah, di sini hukumnya ada sedikit perincian ya. Qala al-musannifu wa amma ibtila'ur riqi fa imma an yakuna riqa ajnabiyyin kazawjati mathalan. Adapun menelan air liur, maka bisa jadi itu air liur asing, seperti air liurnya istri misalnya. Jadi kalau air liurnya istri atau air liurnya orang lain, bukan air liur dirinya, maka itu bisa saja nanti membatalkan puasa. Wa imma ayyakuna riqa as-shaim nafsihi. Bisa saja air liurnya orang yang puasa itu sendiri. Bagaimana hukumnya? Fa in kana riqa ajnabiyyin faqad ittafaqal ulama'u ala annahu yuaddi ila al-fitri ka jami'il a'yanid dakhilati ila al-jawf. Jika air liur asing, bukan air liur dirinya sendiri, maka para ulama sepakat bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Kajami'il a'yanid dakhilati al-jawb, sebagaimana semua benda yang masuk ke dalam perut. Ya, misalkan dia menelan air liur istrinya, ciuman misalkan sampai dia menelan air liur istrinya, maka hukum puasanya batal. Karena air liur yang dia telan bukan air liur dia sendiri. Wa ma rawahu Abu Dawud min hadithi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Adapun riwayat yang disebutkan oleh Abu Dawud dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa shaimun wa yamussu lisanaha, bahwa dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Sayyidah Aisyah saat berpuasa dan menghisap lidahnya Sayyidah Aisyah. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Berarti menandakan bahwasanya Nabi pernah menelan air liurnya Sayyidah Aisyah. Nah, bagaimana menanggapi hadis ini? Nah, kata beliau, fa inna fi isnadihi man ikhtalafa an-nasu fi tawthiqihi wa jarhihi wa huwa Sa'd bin Aus wa Misda'. Maka dalam sanad hadis ini, walaupun dikatakan Nabi SAW itu mencium Sayyidah Aisyah dalam keadaan puasa, bahkan Nabi itu menghisap lidahnya, maka dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang diperselisihkan oleh para ulama mengenai keadilannya dan kelemahannya. Ada yang mengatakan ini rawinya lemah, ada yang mengatakan rawinya ini kuat, ada yang mengatakan rawinya ini adil, ada yang mengatakan tidak adil. Siapa rawinya? Wahwa Sa'd bin Aus wa Misda'. Nah, itu Sa'd bin Aus dan Misda'. Oke lah, kita kalau hadis ini kita anggap sah. Bagaimana? Wa 'ala iftiradi sihhatihi faqad qala al-ulama'u innahu mahmulun annahu basaqahu wa lam yabtali'hu. Dan seandainya hadis itu sahih, maka para ulama menjelaskan bahwasanya perbuatan Nabi SAW itu ditafsirkan sebagai beliau itu meludahkannya kembali dan tidak menelannya. Jadi ketika Sayyidah Aisyah itu dicium oleh Rasulullah SAW, bahkan sampai dihisap itu lidahnya oleh Rasulullah SAW, beliau itu tidak menelannya, beliau itu meludahkannya gitu. Kalau memang hadis ini dianggap sah. Ini kalau air liurnya orang lain. Wa in kana riqu riqas-shaimi nafsihi fabata'ahu. Adapun jika air liur itu berasal dari diri orang yang berpuasa itu sendiri, lalu ia menelannya, fa innahu la yuftiru bil ijma'i idza kana ibtila'uhu lahu 'alal 'adah. Ya.
maka hal itu tidak membatalkan puasa menurut ijma atau kesepakatan ulama selama menelannya itu masih dalam keadaan dalam kebiasaan normal. Kenapa menelan air liur itu tidak membatalkan puasa? Li'annahu yahtaju ilaihi wa ya'suru al-ihtirazu anhu fatusumiha fihi. Karena ia membutuhkannya dan sulit untuk menghindarinya. Ya sulitlah. Kalau misalkan ini tidak diperbolehkan, ya sulit. Setiap hari batal puasa. Fatusumiha fihi. Akhirnya hal itu diberikan keringanan oleh syariat. Tapi menelan air liur itu walaupun tidak membatalkan puasa, ada syaratnya. Nah, berikut beliau akan menyebutkan syarat-syarat menelan air liur agar tidak membatalkan puasa. Illa anna hadza masyrutun bi syartain. Namun hal ini memiliki dua syarat. Apa saja syaratnya? Al-awwalu alla yakhtalita ar-riqu bi ghairihi. Syarat pertama adalah air liur itu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ya kalau air liurnya bercampur dengan pop es misalkan, ya batal lah. Fa in ikhtalata bi ghairihi wa batala'ahu aftarah. Ya, jika air liur itu bercampur dengan sesuatu yang lain lalu ditelan, maka puasanya batal. Ya, dia taruh permen di situ, cairlah permennya. Ya, bercampur dengan air liurnya, ditelan, ya batal. Entah tahiran kanal mukhtalitu. Baik sesuatu yang bercampur itu bersifat suci seperti permen, ya, atau serbuk minuman, ditaruh di lidahnya misalkan, cair, bercampur dengan air liurnya, ya, lalu ditelan, ya batal lah, walaupun itu suci. Kaman adkhala fi famihi syai'an fihi subhun fatahallalah. Seperti seorang yang memasukkan suatu ke dalam mulutnya yang mengandung pewarna misalkan. Fatahallala wa ghayyara launa riqihi, lalu larut dan mengubah warna air liurnya, maka itu membatalkan puasa. Wa ghaira launa riqihi au najisan kaman dumiyat lithatuhu au quli'at sinnuhu fabtala ar-riqa ma'ad-dam. Ataupun sesuatu yang bercampur dengan air liurnya itu najis, seperti seorang yang gusinya berdarah misalkan, atau giginya dicabut lalu ia menelan air liurnya yang bercampur dengan darah, maka hukum puasanya batal, ya, karena air liurnya itu bercampur dengan darah. Nah, ini syarat yang pertama, ya. Syarat yang pertama, air liur tidak membatalkan puasa kalau air liurnya ini murni, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Wa syartu tsani, adapun syarat yang kedua, alla yakhrujar riqu anil fam. Syarat kedua adalah air liur tidak keluar dari mulut. Nah, jadi kalau misalkan air liurnya sudah nyampe ke pipi lalu ditelan kembali, dikembalikan ke mulut lagi dan ditelan, ya maka hukumnya batal puasanya. Falau kharaja riquhu min famihi thumma raddahu bilisanihi mathalan wa batala'ahu fa innahu yuftir. Jika air liurnya keluar dari mulutnya lalu ia mengembalikannya dengan lidahnya dan menelannya, maka puasanya batal. Iyalah. Bahkan di sini juga diterangkan wa mithluhu aidan ma law wasala ila syafatihi thumma raddahu ila famihi wa batala'ah. Ya. Demikian pula jika air liur itu mencapai bibirnya, lalu ia mengembalikan ke dalam mulutnya dan menelannya kembali, maka puasanya batal. Jadi kalau air liur itu sudah nyampe ke atau keluar dari mulut, sudah nyampe ke bibir atau bahkan nyampe ke pipi lalu masih dikembalikan lagi ke dalam mulutnya dan ditelan, maka puasanya itu batal. Jadi syarat air liur itu tidak membatalkan puasa ada dua, ya. Yang pertama harus tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau air liurnya bercampur dengan pop es atau minuman serbuk, maka batallah puasanya. Yang kedua harus tidak keluar dari bagian mulut atau daerah mulut. Kalau sudah keluar dari itu maka dan dikembalikan lagi ke dalam mulut dan ditelan, itu membatalkan puasa. Ada seorang yang kadang mengumpulkan air liurnya sampai anggaplah
sampai 20 gram misalkan, 20 mili misalkan, ditaruh itu dalam mulutnya lalu ditelan, itu hukumnya gimana? Nah, ini oleh beliau disinggung di sini. Qala al-musannifu amma law jama'a gimana? Amma law jama'a riqahu fi famihi thumma batala'ahu duna an yukhrija an haddil fami fa innahu la yuftiru wal aula adamuhu. Adapun jika seorang itu mengumpulkan air liurnya di dalam mulut lalu menelannya tanpa keluar dari batas mulut, maka hal itu tidak membatalkan puasa karena semuanya itu murni air liur. Wal aula adamuhu, namun yang lebih utama adalah menghindarinya. Jadi kalau kalian puasa jangan kumpulkan air liur dalam mulut kemudian ditelan, jangan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. ثم قال المصنف الضابط الثاني الضابط الثاني وهو الباطن الذي تصله العين. Kaidah kedua adalah bagian dalam tubuh yang dicapai oleh benda yang masuk. Kalau tadi kita berbicara tentang benda yang masuk, nah sekarang adalah bagian dalam tubuh yang dapat dicapai oleh benda yang masuk. Nah, jadi ketika benda itu masuk ke dalam tubuh, nyampe ke mana sehingga bisa dikatakan puasanya itu batal. Kalau hanya nyampe di lidah, apakah dikatakan batal? Tidak. Dia naruh es krim misalkan di lidahnya, tapi tidak nyampe tertelan, maka tidak batal. Nah, berarti yang dimaksud batin itu seperti apa? Yang dimaksud dalam tubuh itu maksudnya gimana? Nah, di sini kata beliau, wa qad dabatahu al-fuqaha'u bima yaqa'u alaihi ismu jawfin. Para ahli fikih menetapkan batasan bagian tubuh yang kalau misalkan suatu benda itu nyampe pada bagian tersebut maka akan membatalkan puasa. Mereka katakan itu jauf. Jauf itu adalah rongga di dalam tubuh. Sawa'un akanat fihi quwwatun tuhilul ghida'a wad dawa'a al-wasil ilaihi kal ma'idah aw lam tujad fihi hadhihi al-quwwatu kal halqi wal mari. Sawa'un akanat fihi quwwatun tuhilul ghida'a wad dawa'a al-wasil ilaihi kal ma'idah, baik bagian itu memiliki kemampuan untuk mengolah makanan dan obat yang masuk seperti lambung, aw lam tujad fihi hadhil quwwa kal halqi wal mari, maupun tidak memiliki kemampuan tersebut seperti tenggorokan dan kerongkongan, maka semuanya itu dikategorikan sebagai batin. Begitu ada barang, ada sesuatu yang masuk ke situ, ke baik itu ke lambung ataupun ke halq, ke kerongkongan atau ke tenggorokan, maka itu dapat membatalkan puasa. فالرأس والمعدة والأمعاء والمثانة من الباطن الذي إذا وصلته العين أفطر به الصائم. Maka kepala, wal ma'idah lambung, al am'a usus, wal muthana kandung kemih, minal batil itu semua termasuk bagian dalam tubuh. Alladzi idza wasalathu al ain aftara bihi shaim, yang jika sesuatu sampai ke dalamnya maka puasa menjadi batal. Fama dakhala minal fami wa jawaza al-hulquma aftara bihi as-shaimu wasala al-ma'idata aw lam yasilha. Maka apapun yang masuk melalui mulut dan melewati tenggorokan itu membatalkan puasa. Wasala al-ma'idata aw lam yasilha, baik itu sampai ke lambung maupun tidak. Al-isti'ad. Oke, kita baca ini al-isti'ad. Tsumma qala al-musannifu al-isti'ad. Al-isti'ad ini artinya menghirup sesuatu melalui hidung. Bagaimana hukum menghirup sesuatu melalui hidung? Masukkan air ke dalam hidung misalkan.
Wa kadzalika ma wasala ila ar-ra'si an tariqil anfi bil isti'ati wa ghairihi fa innahu yuftiru bihi. Demikian pula apapun yang mencapai kepala melalui hidung, baik dengan cara menghirup obat atau lainnya, maka hal itu membatalkan puasa. Jadi obat tetes ditaruh di hidung misalkan, dimasukkan sampai ke dalam, maka itu dapat membatalkan puasa. Wa huwa madhhabu Tsauri wal Auza'i wa Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq wa Abi Thawr. Dan ini pendapatnya Imam Tsauri, Auza'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq, Imam Abu Thawr, khilafan berbeda lima dhahaba ilaihi Daud al-Zahiri min annahu la yuftir. Berbeda dengan pendapat kelompok Zahiriyah yang mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Kalau misalkan ada sesuatu masuk dari lubang hidung, itu tidak membatalkan puasa kata kelompok Zahiriyah. Seperti kalian ketahui bahwasanya kelompok Zahiriyah ini pendapatnya pendapat yang lemah. Jadi tetap kita berpegang teguh dengan pendapatnya jumhurul ulama. Wastadalla al-jumhurul ladzina dhahabu ilal fitri bil isti'at, dan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa menghirup sesuatu melalui hidung membatalkan puasa, mereka berdalil dengan ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum an Laqit ibn Sabirah. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan lainnya dari Laqit bin Sabirah. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu." Akhbirni 'anil wudu. Aku bertanya, wahai Rasul, beritahukan kepadaku tentang wudu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Beliau bersabda, sempurnakanlah wudu'mu wa khallil bainal asabi'. Apa nih khallil? Sela-selailah jari-jarimu. Menyanyilah itu. Wa baligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Berarti kalau sedang berpuasa dia menghirup air ke hidung sampai ditelan, maka hukumnya batal. Ya, sampai air itu nyampe ke dalam, maka hukumnya batal. Jadi puasanya itu nanti batal. Subhanallah. Fa inna hadzal hadits yadullu dilalatan sarihatan ala annahu idza wasala ila jawfir ra'si syai'un batala bihi shaum. Ya, batala bihi as-shaum. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa jika sesuatu itu mencapai rongga kepala, maka puasanya menjadi batal. Wa sawa'un fi dzalikal ma'u wad dawa'u wa ghairuhuma mimma'i'in aw jamidin. Mimma'i'in aw jamidin. Baik itu berupa air, obat atau selainnya, baik dalam bentuk cair maupun padat, itu semuanya membatalkan puasa. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil